Apa itu literasi digital? Berdasarkan American Library Association, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan kognitif dan keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan membagikan informasi. Kehidupan sehari-hari kita sekarang telah dipenuhi dengan internet, mulai dari komunikasi, mencari informasi, transaksi, bahkan kita juga membagikan kreativitas kita. Namun, dalam menggunakan internet kita haruslah pintar. Bagaimana pengertian pintar tersebut? Kita haruslah menjadi masyarakat yang cakap digital. Kita harus menerapkan cara berkomunikasi yang berkualitas, jadi kita perlulah bijak dalam memilah dan memilih informasi yang didapatkan dari internet. Digitalisasi membawa dampak bagi masyarakat bebas berinternet, namun berinternet yang beretika. Karena tanpa etika, kurangnya cakap dan budaya digital bisa memberikan pengaruh negatif. Faktanya digitalisasi yang ditandai dengan Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, maupun berbagai bidang lainnya dipacu dengan terpaan pandemi COVID-19 terkehidupan. Tidak dapat dipungkiri dalam kondisi ini hanya bersahabat dengan teknologi, khususnya teknologi digital yang dapat bersanding dan bertanding menjalani kehidupan kekinian. Contohnya dalam dunia pendidikan, pembelajaran online dengan menggunakan berbagai platform berbasis internet sudah banyak digunakan di berbagai sekolah dan berbagai institusi. Cakap bermedia digital. Cakap artinya kita paham tentang penggunaannya, mempunyai kemampuan atau kepandaian dalam mengerjakannya, dan bahkan mengevaluasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum. Cakap digital merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki warga digital agar dapat menggunakan teknologi dan menyerap informasi di ruang digital dengan cerdas. Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui aplikasi digital. 3 hal yang kita perlukan agar cakap dalam bermedia digital. Yang pertama, digital tools knowledge, yakni kemampuan menggunakan perangkat digital untuk membuat konten original yang menarik. Lalu yang kedua, critical thinking, yaitu kemampuan untuk mencari berita dan memverifikasi berita. Penting kita untuk mengenali berita palsu dengan memanfaatkan kemampuan berpikir yang kritis. Dan yang ketiga, social engagement, yang termasuk dengan kegiatan berkolaborasi dalam membuat campaign di dunia maya, berbisnis online di media sosial, dan sebagainya. Indikator seseorang cakap bermedia digital. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Tentu kita harus paham dalam menggunakan perangkat digital. Perangkat keras contohnya PC, smartphone, tablet, dan sebagainya. Perangkat lunak sendiri yaitu aplikasi dan sebagainya. Yang kedua, mampu memanfaatkan search engine untuk menangkal informasi yang menyesatkan. Contoh search engine itu Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan Yandex. Kita perlu menggunakan akal sehat untuk membedakan berita yang fakta maupun hoax. Mesin pencari informasi memiliki 3 tahapan kerja sebelum menyajikan informasi yang kita butuhkan. Yang pertama, penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Yang kedua, pengindeksan atau indexing, yakni pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Yang ketiga, pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Mengetahui tentang beragam aplikasi chat dan media sosial. Media sosial perlu digunakan dengan bijaksana atau dapat berakibat buruk. Aplikasi percakapan dan media sosial sebaiknya digunakan untuk mendorong sinergi atau kolaborasi dalam memberi manfaat baik untuk semua. Yang keempat, memiliki pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Dompet digital dimaksudkan untuk memulihkan metode pembayaran non-tunai untuk transaksi online ataupun offline, untuk menunjang kebutuhan dalam bertransaksi digital. Local pasar atau e-commerce adalah sebuah platform yang menawarkan produk dan layanan dari penjual yang dapat dibeli oleh klien. Contoh dompet digital saat ini adalah ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Untuk lokal pasar atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, JD.id, Orami. Media digital. Budaya digital merupakan hasil dari pola pikir, kreasi, dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Makin berkembangnya teknologi, maka budaya digital pun makin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang kini sudah mencapai 202,6 juta. Antara lain 170 juta telah aktif di media sosial. Tantangan utama masyarakat modern dewasa ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap berbagai persoalan. Memang teknologi memberi kita lebih banyak kemudahan dibandingkan dahulu, namun sisi negatif dari teknologi juga mengikuti. Secara psikologis, dampak kecanduan dari game online melalui smartphone dapat mengakibatkan depresi, gelisah, tidak fokus, dan kurangnya manajemen diri. Sisi negatif dari perkembangan dunia digital lainnya adalah penyalahgunaan perkembangan teknologi. Banyak pengguna yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan hal yang jahat seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan untuk aksi pendukung teroris. Mari kita fokuskan pada etika saat menggunakan sosial media.